Desa Kertanira berdiri sunyi di kaki Bukit Lembayung, desa kecil yang jika malam tiba, lampu-lampunya lebih banyak padam daripada menyala. Di ujung desa, di balik hutan bambu, ada sebuah tanah pemakaman tua yang tak pernah dikembangkan, hanya ditambah sedikit-sedikit ke samping seiring bertambahnya kematian. Di sanalah berdiri sebuah pondok reyot, berdinding anyaman bambu dan beratapkan seng berkarat. Penghuninya cuma dua, Pak Dermawan dan anak sematawayangnya, Yudi. Orang bilang mereka tinggal di tempat yang paling tidak wajar untuk membesarkan anak. Tapi Yudi, bocah 10 tahun berkulit legam dan mata besar yang cerdas, tak pernah mengeluh. Baginya, makam adalah halaman bermain, batu nisan adalah teman, dan pohon randu tua di dekat keranda lapuk, keranda yang dibiarkan membusuk di bawah terpal robek, adalah tempat favoritnya menggantungkan burung kertas buatan tangan ayahnya. Pak Dermawan sendiri adalah penjaga makam. Sejak istrinya meninggal saat melahirkan anak kedua yang tak selamat, ia berubah jadi lelaki yang jarang bicara, hanya menyisakan kelembutan untuk Yudi. Pondok mereka kecil tapi hangat. Ada rak buku cerita lusuh, lampu minyak di pojok, dan tikar pandan bekas yang selalu digelar menjelang senja. Tapi ada satu larangan yang selalu Pak Dermawan tanamkan sejak Yudi bisa bicara. Jangan pernah dekati keranda tua itu. Jangan duduk, jangan sentuh, jangan pandangi lama-lama. Di bawahnya, bukan cuma tanah. Yudi menurut. Ia takut, tapi juga penasaran. Kadang malam hari, ia curi-curi lihat dari celah dinding pondok ketika angin berhembus kencang dan terpal di atas keranda tersingkap sedikit, memperlihatkan kayu hitam tua yang berjamur, seperti berurat, seperti hidup. Hari itu hujan turun sejak pagi. Yudi demam ringan, tapi tetap ceria. Ia menggambar burung hantu di kertas sobekan buku tulis sambil menyanyikan lagu dolanan yang diajarkan ibunya dulu. Pak Dermawan menyeduh air jahe, memijat pelipis anaknya dengan minyak gosok, lalu duduk menatap keluar jendela. Petang datang lebih cepat, matahari seperti tenggelam dipaksa. Petir menyambar 3 kali berturut-turut, dan di kejauhan, terdengar lolongan anjing bersahut-sahutan dari arah desa. "Ayah," bisik Yudi pelan. "Tadi siang ada yang panggil aku dari balik makam." Suaranya seperti suara ibu. Pak Dermawan langsung menoleh. Napasnya tertahan. Tapi ia hanya mengelus kepala anaknya dan berkata, "Kamu mungkin mimpi. Sekarang tidur. Ayah di sini." Yudi meninggal sebelum fajar. Tak ada teriakan. Tak ada suara minta tolong. Tubuhnya sempat kejang-kejang akibat demam tinggi. Lalu diam. Tubuh kecil yang dingin itu dipeluk ayahnya. Matanya terbuka sedikit, seolah masih ingin melihat sesuatu. Di pelipisnya ada bekas air mata kering. Pemakaman berlangsung cepat. Warga membantu, meski sebagian besar enggan terlalu dekat. Beberapa dari mereka percaya, rumah di antara kuburan adalah rumah yang tak pernah sepi, bahkan saat tidak ada manusia. Pak Dermawan tidak menangis di pemakaman. Tapi malam harinya, ia duduk diam di depan pusara Yudi hingga langit kembali memerah. Ia tak bicara, tak makan, tak tidur, hanya duduk, menunggu, seolah mendengar sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. 3 malam setelah kematian Yudi, seorang warga bernama Samin lewat di dekat makam. Ia hendak menjemput sapi yang lepas. Saat melewati pondok Pak Dermawan, langkahnya terhenti. Keranda tua itu, yang biasanya diam seperti bangkai perahu, bergerak perlahan, bergoyang ke kiri dan kanan. Samin memicingkan mata. Mungkin angin, pikirnya. Tapi malam itu, angin tak bertiup. Sejak Yudi dikuburkan, malam-malam Pak Dermawan tak pernah lagi sama. Ia duduk berjam-jam di bawah pohon randu tua. Matanya nanar menatap keranda yang ditutupi kain yang sudah usang. Kadang ia bicara sendiri. Kadang menggenggam tanah makam anaknya dengan erat sampai kukunya hitam oleh lumpur. Desa mulai menjauh darinya. Tak ada yang berani menegur. Anak-anak dilarang main ke dekat makam, dan bahkan suara burung pun enggan singgah ke sana. Tapi Pak Dermawan tak peduli. Ia tak butuh dunia. Yang ia mau cuma satu, Yudi kembali. Malam kelima setelah pemakaman, Pak Dermawan membawa kembang setaman dan semangkuk air kelapa muda. Ia meletakkannya di bawah keranda tua, tepat di antara 2 batu nisan usang yang sudah tak terbaca namanya. "Untuk yang menghuni, aku datang," gumamnya pelan. "Terima kasih sudah menyimpan roh anakku. Tapi izinkan aku menukar sesuatu." Angin malam menggigit. Dupa yang ia nyalakan berkibar.
tapi nyalanya tak padam. Tercium bau anyir samar, seperti bau darah yang mengering, di sela harum bunga melati. Tak ada yang terjadi malam itu, tapi Pak Dermawan tersenyum kecil. Dia percaya, ini permulaan. Dulu, mendiang kakeknya pernah bercerita, jangan main-main dengan keranda tua itu. Kadang itu bukan cuma wadah jenazah, tapi singgasana bagi penunggu tanah mati. Kalau ia lapar, ia bergoyang. Pak Dermawan selalu mengira itu cuma dongeng penakut, tapi kini, dongeng itu jadi satu-satunya harapan. Malam-malam selanjutnya, ia mulai membawa lebih banyak. Beras kuning, telur ayam kampung, bahkan potongan rambut dan kuku Yudi yang dia peroleh ketika menyapu rumah. Setiap sajian ia letakkan dengan rapi. Setiap kali ia bisikan nama anaknya dengan suara bergetar. Yudi, anakku, kalau ada jalan, kalau bisa kembali, ayah siap, apapun itu, ayah akan bayar. Malam ke-10, langit tampak keruh, awan menutup bulan, hutan bambu di sisi kuburan berdesir pelan, seperti berbisik satu sama lain. Pak Dermawan duduk bersila di depan keranda, dupa menyala, sajian tersusun. Kali ini ia membawa potongan kain kafan bekas dari salah satu liang lama yang tak pernah dikunjungi keluarga. Ia bungkus dengan bunga dan tetesan darah jari sendiri, lalu letakkan di bawah keranda. Ia tak tahu dari mana datangnya ide itu. Seperti diilhami sesuatu dalam mimpi. Tiba-tiba, keranda bergoyang pelan. Pertama ke kiri, lalu kanan, lalu diam. Pak Dermawan terpaku, dupa padam sendiri. Udara terasa berat, seperti menghirup air. Ia nyaris lari, sampai suara itu datang. Kau ingin anakmu kembali. Suara itu bukan suara manusia, bukan juga gaib yang menggema di kepala. Suara itu seperti berbicara dari balik dada, bergetar di tulang rusuk, menyelinap ke ubun-ubun, perlahan dan dalam. Pak Dermawan tak menjawab, mulutnya kaku, tapi hatinya menjerit. Ya, apapun syaratnya. Setiap kehidupan butuh ganti. Keranda ini akan menggoyang bila waktunya tiba. Siapkan dirimu. Siapkan hatimu. Jika kau menginginkannya, aku akan datang lagi setelah yang pertama tumbang. Dan kemudian, sunyi, keranda berhenti bergoyang. Pak Dermawan jatuh terduduk, nafasnya berat. Keringat dingin membasahi punggung, tapi di sudut hatinya yang remuk, muncul satu rasa, harapan. Meski untuk itu, harus ada yang dikorbankan. Hari-hari di desa Kertanira berubah pelan-pelan. Tak ada badai, tak ada gempa, tapi udara jadi lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir lebih keras setiap kali senja jatuh, dan suara jangkrik tiba-tiba hilang tiap lewat tengah malam. Pak Dermawan tetap diam. Ia tak lagi bicara dengan tetangga. Ia hanya muncul sesekali saat pagi, membawa cangkul dan arit, membersihkan makam, lalu kembali mengurung diri di pondok kecil dekat gerbang kuburan. Malam ke-14 setelah pemanggilan pertama, keranda tua itu kembali bergoyang. Kali ini tanpa semedi, tanpa sajen. Pak Dermawan yang tengah duduk di dalam pondoknya terbangun oleh bunyi seperti kayu tua ditekan dari dalam. Ia keluar dan melihatnya. Keranda itu bergoyang pelan, seolah bernafas, seperti sedang menyampaikan pesan. Sudah waktunya, bisik Pak Dermawan. Dengan gemetar ia menggambar lingkaran kecil di tanah, mengucapkan mantra yang hanya ia tahu, dan menancapkan kembang kantil di tiap sisi keranda. Malam itu angin berhenti, dan waktu terasa menggantung di udara. Paginya, kabar datang dari ujung barat desa. Pak Suparno, petani tua yang tinggal sendiri, ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya. Ia duduk seperti orang tertidur, matanya terbuka, mulutnya membeku dalam senyum kecil. Tak ada luka, tak ada suara, tapi jantungnya berhenti. Begitu saja. Warga mengira karena umur, tapi satu orang tahu, itu bukan kebetulan. Namanya Rudi, anak SMP, cucu dari penjaga makam sebelum Pak Dermawan. Malam sebelumnya, ia diam-diam main layangan malam bersama dua temannya. Saat hendak pulang lewat pagar belakang pemakaman, mereka melihat Pak Dermawan duduk bersila di depan keranda, mulutnya bergerak seperti berdoa, dan sebatang dupa menyala merah terang. Itu Pak Dermawan, bisik Rudi. Ngapain dia di situ malam-malam? Gumam temannya. Lihat keranda itu. Keranda itu bergerak, bukan karena angin. Tidak ada angin malam itu. Ketiganya lari terbirit-birit,
tak ada yang berani cerita, sampai berita kematian Pak Suparno datang. Dan hanya Rudi yang mulai mencocokkan titik-titik itu. Seminggu kemudian, kematian kedua datang. Mbok Pinem, penjual jamu gendong, ditemukan meninggal di depan sumur tua. Wajahnya pucat, tangan menggenggam botol berisi kunyit asam. 2 kematian, 2 minggu, tanpa alasan jelas. Warga mulai gelisah, ibu-ibu tak berani keluar malam. Anak-anak dilarang main jauh dari rumah. Dan orang-orang mulai berbisik soal keranda. Beberapa pemuda desa merasa mendengar suara kayu diketuk dari arah pemakaman saat tengah malam. Beberapa bilang melihat bayangan putih duduk di atas keranda, dengan kaki menjuntai. Suatu sore, Rudi mendekati Pak Kiai di langgar kecil belakang pasar. "Pak Kiai, saya mau cerita, tapi jangan marah ya." Pak Kiai menatapnya lekat, mendengar cerita Rudi dari awal sampai akhir. Tentang semedi, tentang dupa, tentang keranda yang goyang. Lalu, 2 orang meninggal. Persis setelah itu, ucap Rudi lirih. "Saya takut, Pak." Pak Kiai diam lama. Wajahnya berubah. Ia panggil kepala desa malam itu juga. Mereka bertiga menyusun rencana. Dengan diam-diam, mereka mengatur giliran jaga malam. Beberapa warga dipilih yang bisa dipercaya. Mereka tak ingin menuduh sembarangan. Tapi kalau benar Pak Dermawan terlibat, mereka harus tahu. Dan malam itu, 1 malam sebelum purnama, langit kembali pekat, hutan bambu sepi, udara diam, dan keranda itu mulai bergoyang. Malam itu, langit seperti menahan nafas. Tak ada bintang, hanya gumpalan awan pekat menggantung berat di atas langit desa Kertanira. Bau tanah basah menusuk hidung, meski hujan belum turun. Di balik semak dekat pemakaman, 4 orang berjongkok diam-diam, Pak Kiai Arsyad, Kepala Desa Sumantri, Rudi, dan 1 pemuda tangguh, Samsul. "Lihat baik-baik. Kalau keranda mulai goyang dan dia mulai ritual, kita tunggu sampai dia buka lingkaran. Baru kita sergap," bisik Pak Kiai. Rudi menggenggam tangannya erat, matanya tak berkedip. Jam menunjuk pukul 00.07 saat keranda tua itu bergoyang, pelan, lalu makin kuat. Kayu tua berderak seolah ada sesuatu meronta dari dalam. Udara di sekelilingnya bergetar, rumput kering melambai tanpa angin. Pak Dermawan muncul dari balik makam, mengenakan jubah hitam, matanya merah. Di tangannya, kemenyan menyala. Ia berjalan ke arah keranda, lalu duduk bersila, menggambar lingkaran di tanah pakai darah ayam hitam yang baru dipotong. Dupa ditancapkan, kembang kantil ditebar. Yudi, malam ini ayah beri 1 lagi." Suaranya berat, gemetar. Ia mulai membaca mantra, bahasa Jawa kuno yang tak dipahami siapapun, kecuali makhluk yang mendengar dari balik batas dunia. Bayangan hitam merambat dari balik keranda, uap dingin naik dari tanah, rumput di sekitar lingkaran ritual layu seketika. Pak Kiai memberi isyarat, mereka berlari ke arah Pak Dermawan. Samsul langsung menyambar dupa dan menginjaknya, sementara kepala desa menendang tempayan berisi darah. Pak Dermawan menjerit keras, "Jangan, kalian tidak mengerti. Ini semua demi Yudi." Matanya menatap mereka dengan gila, air mata dan amarah bercampur. Tapi suara tangisnya segera berubah menjadi suara lain, lebih dalam, lebih kelam. Tubuh Pak Dermawan terangkat sedikit dari tanah, bergetar hebat, lalu jatuh keras. Ia bangkit dengan posisi melengkung, matanya kini sepenuhnya hitam. "Tumbalku malam ini digagalkan." Suara dari mulutnya berat dan serak, "Bukan lagi milik manusia. Kau langgar perjanjianmu, manusia hina." Langit mendadak berkilat, meski tak ada petir. Keranda terlempar ke udara sejauh 5 meter dan jatuh berdebam seperti dilempar raksasa. Pak Kiai melangkah maju. Ia membuka surban putihnya, lalu mengangkat tangannya. "Aku tahu siapa kau. Jin Lam Kuring, pengikat arwah dan penelan tumbal." Ia membaca ayat demi ayat. Suara Pak Kiai tenang tapi tegas. Udara berdesir tajam. Pak Dermawan, atau apapun yang kini merasuki dirinya, meronta hebat, lidahnya terjulur panjang. Wajahnya memucat, tapi makhluk itu tidak menyerah. "Aku belum dapat gantinya. Tumbal malam ini belum cukup." Tanah di bawah lingkaran ritual mulai retak. Aroma busuk menyebar cepat, seperti daging busuk dan bangkai ayam yang disimpan berhari-hari. Rudi muntah di tempat. Samsul menutupi hidung dengan sarung.
Pak Kiai menggenggam tasbih, lalu melemparkan segenggam garam yang sudah didoakan ke arah tubuh Pak Dermawan. Teriakan melengking menggema ke seluruh desa. Burung-burung gagak di atas pohon makam berterbangan panik. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Makhluk itu menjerit lalu menghilang dari tubuh Pak Dermawan, meninggalkan lelaki tua itu tergolek lemas, menangis. Pagi harinya, kabar menyebar ke seluruh desa. Pak Dermawan tak lagi dirumahkan di pondok dekat makam. Ia ditahan di balai desa, dijaga ketat oleh warga. Ia tidak bicara, tidak makan, hanya menggumamkan nama. Yudi, Yudi, maafkan ayah. Tapi, keranda itu masih ada. Malam-malam berikutnya, warga kembali tenang. Tapi Pak Kiai tidak tenang, sebab tiap malam, ia mendengar sesuatu dari arah makam. Bukan suara Pak Dermawan, tapi suara yang lebih tua, lebih licik. Keranda itu masih bergoyang, dan kali ini tidak butuh ritual. Sudah seminggu sejak Pak Dermawan ditahan. Pondoknya di dekat pemakaman dibiarkan kosong, tapi warga tak berani merobohkannya. Pak Kiai meminta agar tidak ada yang menyentuh apapun di dalamnya sebelum malam-malam ganjil lewat. Namun, masalah belum selesai. Malam-malam sunyi di desa Kertanira kini terasa lebih mencekam. Keranda tua itu masih bergoyang, tak sesering dulu, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Pada malam Jumat Legi, Ibu Yati, wanita paruh baya yang tinggal tak jauh dari makam, datang ke rumah Pak Kiai dengan wajah pucat. Saya dengar suara anak kecil Pak Kiai, tengah malam, nangis, lalu ketawa kecil. Saya kira itu cucu tetangga, tapi suaranya datang dari arah keranda. Pak Kiai diam, raut wajahnya menegang. Ibu Yati melanjutkan, saya ngintip dari celah dinding, Pak, saya lihat bayangan kecil, duduk di atas keranda, kakinya goyang-goyang. Besok paginya, Pak Kiai ditemani kepala desa dan 2 warga berani masuk ke pondok Pak Dermawan. Pondok kecil itu berbau anyir, seperti bekas dupa dan darah. Di pojok ruangan, mereka menemukan tumpukan sesajen yang masih segar, kembang kantil, bubur merah putih, dan boneka kayu kecil dengan nama Yudi. Tapi yang paling membuat mereka bergidik adalah pola lingkaran besar yang dipahat di lantai tanah, berbentuk raja kuno yang belum selesai. Ini pemanggil, bisik Pak Kiai. Tapi sepertinya belum sepenuhnya jadi. Artinya, perjanjian terputus sebelum sempurna. Malam berikutnya, Pak Kiai memutuskan bermalam di surau dekat makam. Ia ingin memastikan bahwa jin itu tidak mengambil korban baru. Jam 2 lewat, saat angin mulai dingin menggigit, Pak Kiai mendengar suara dari arah keranda. Ayah, suara itu lemah, tapi jelas. Aku kedinginan, ayah. Pak Kiai memejamkan mata. Itu bukan suara manusia, itu bukan arwah, itu umpan. Ia membaca ayat perlindungan pelan. Lalu dari kejauhan, terdengar keranda kembali bergoyang. Tidak ada angin, tidak ada manusia. Keranda itu bergoyang sendiri. Tapi malam itu berbeda. Tanah di bawah keranda sedikit terangkat, seperti ada sesuatu dari bawah yang perlahan mendorong naik. Bukan tubuh, bukan mayat, tapi sarang. Sarang jin yang dulu pernah disegel dalam keranda itu oleh sesepuh lama, kini mulai terbuka kembali karena sajen-sajen Pak Dermawan. Besoknya, Pak Kiai mencari ke rumah Mbah Surip, lelaki tua terakhir yang tahu sejarah desa. Ia mendengarkan dengan seksama, lalu angguk perlahan. Keranda itu bukan keranda biasa, itu peninggalan sesepuh dari zaman Mataram. Dipakai sekali untuk menutup pusaran jin tanah yang suka menyaru jadi arwah anak-anak. Jin itu suka menjanjikan hidup baru sebagai imbalan tumbal manusia. Kalau keranda itu goyang lagi sekarang, artinya perantaranya butuh pengganti. Malam Sabtu, kabar mengagetkan mengguncang desa. Pak Dermawan menghilang dari balai desa. Gembok tidak rusak, jendela tidak terbuka. Penjaga malam tidak mendengar apapun. Penjaga bilang, aku sempat ngantuk, lalu seperti dengar suara anak kecil nyanyi lagu Jawa lama. Tapi kayak dari dalam mimpi. Di dalam ruangan, hanya ada bekas jejak kaki kecil berlumur tanah. Desa mulai kacau. Warga takut keluar malam. Keranda kini tak hanya bergoyang, kadang mengeluarkan suara tertawa anak kecil. Pak Kiai tahu, ini belum selesai. Jin itu tidak akan berhenti sebelum seseorang menggantikan peran Pak Dermawan sebagai perantara baru. Dan kini, ia mencari sendiri di antara warga desa yang lemah atau yang sedang berduka.
Desa Kertanira masih tertidur dalam rasa takut. Namun, malam-malam sepi menyimpan gerakan-gerakan kecil, lirih, dan tak kasat mata, tanda bahwa sesuatu sedang memilih. Jin yang dulu bersekutu dengan Pak Darmawan belum pergi. Ia hanya bersembunyi, menunggu penerus. 2 hari setelah hilangnya Pak Darmawan, seekor burung gagak besar tiba-tiba hinggap di atap pondok makam. Ia tidak bergerak, tidak berkicau, hanya menatap lurus ke arah keranda yang kini dikelilingi garis-garis garam dan doa-doa pelindung. Pada malam ke-13, garam itu membusuk sendiri, dan dari dalam tanah sekitar keranda muncul jamur-jamur kecil berbentuk wajah anak-anak. Wajah-wajah itu seperti menjerit dalam diam. Pak Kiai tahu ini adalah tanda bahwa jin itu belum mendapatkan penerus baru, dan kini mulai menebar pengaruhnya. Arif, cucu dari Ibu Yati, mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah pemakaman. Ia melihat seorang anak kecil duduk di atas keranda tua. Anak itu tersenyum dan memanggil, "Main yuk, aku sendirian di sini." Keesokan harinya, Arif bangun dengan telapak kaki berlumpur. Ibunya mengira ia berjalan sambil tidur. Tapi Pak Kiai tahu, itu bukan tidur, itu jemputan. Penjaga malam yang biasanya tidur di surau, Pak Minto, ditemukan tewas di dekat pohon beringin belakang keranda. Tidak ada luka, tapi wajahnya menua mendadak, seperti orang yang melihat neraka dan tak bisa menjerit. Pak Kiai akhirnya memeriksa ulang semua catatan dan rajah yang dulu ia temukan di pondok Pak Darmawan. Ia menemukan sketsa kasar dari keranda, lengkap dengan simbol-simbol di bawahnya, dan catatan tangan berbunyi, "Setelah 13 tumbal, Yudi tak akan bangkit, tapi jalannya terbuka. Aku akan jadi penjaga, dan ia bisa bermain lagi di dunia manusia." Pak Darmawan tidak hanya ingin anaknya hidup kembali. Ia rela menjadi perantara permanen bagi jin peniru arwah, demi membiarkan makhluk itu bebas berkeliaran. Jin itu bukan cuma haus tumbal. Ia ingin masuk dunia kita, ia butuh penjaga, dan kini ia mencari yang baru. Pak Kiai memanggil beberapa warga terpercaya dan meminta mereka berjaga. Kali ini, bukan untuk mengusir, tapi untuk menahan siapapun yang terpengaruh. Malam itu, angin mati, tak seekor jangkrik pun bersuara. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan surau tampak jauh dari biasanya. Selakan desa menyusut, lalu keranda mulai bergoyang. Tapi kali ini tak hanya itu, pintu pondok tua terbuka sendiri. Dari dalam, terdengar suara anak-anak tertawa, dan suara Pak Darmawan. Tapi bukan suara manusianya, suara itu menggema, terbelah. "Beri aku satu saja, satu anak kecil, agar Yudi tidak sendiri." Pak Kiai melantunkan doa-doa pelindung, tapi dari bayang-bayang, ia tahu, satu anak sudah mulai dipengaruhi. Dan jika mereka tidak segera menghentikan ini semua, keranda itu bukan lagi sekadar penanda kematian, melainkan pintu keluar bagi yang tak seharusnya bebas. Setelah malam-malam penuh kematian, kehilangan, dan teror yang tak masuk akal, warga Kertanira sudah tak tahu harus percaya pada apa. Tak ada lagi yang berani ke makam, bahkan untuk sekadar menabur bunga. Namun malam itu, satu orang berdiri di sana, Pak Darmawan, sendirian, penuh lumpur dan luka kecil di tangan. Ia berjalan perlahan, berputar-putar mengitari keranda tua seperti seseorang yang tersesat dalam pikirannya sendiri. Mulutnya berkomat-kamit, "Yudi, Bapak udah kasih semua, kenapa kamu masih diam? Kamu di mana?" Pak Kiai, bersama 2 ustadz muda dan kepala desa, datang pelan-pelan. Mereka tak langsung mengusir atau menegur, hanya mendekat seperti ayah kepada anak yang hilang arah. Pak Kiai duduk di sebelah Pak Darmawan tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, Pak Darmawan mulai menangis, lirih, hancur, tak seperti orang kerasukan, tapi seperti seorang ayah, yang akhirnya sadar anaknya tidak akan pernah kembali. "Saya cuma pengen peluk dia, Kiai, saya cuma pengen peluk anak saya lagi." Pak Kiai mengangguk. "Itulah yang membuatmu manusia, Darmawan. Tapi yang membuatmu hamba Allah adalah ketika kamu bisa melepas dengan doa." Keesokan harinya, warga berkumpul. Pak Darmawan sendiri yang meletakkan bunga terakhir ke atas keranda, lalu berdiri mundur. Ia menunduk, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak Yudi meninggal, ia mengikhlaskan. Di tengah makam desa, keranda tua itu berdiri kaku di bawah sinar matahari pagi. Sekelilingnya dikelilingi para lelaki berpeci, bersarung,
dan berselimut doa. Pak Dermawan berdiri dengan mata sembab, tubuh gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena sadar. "Saya siap, Kiai. Saya siap melepas Yudi." Pak Kiai mengangguk pelan. "Kalau begitu, mari kita kembalikan semua ini pada tempatnya." Mereka mulai menggali parit kecil melingkar mengelilingi keranda. Di dalamnya ditaburkan garam kasar dari pesisir laut selatan sebagai pengusir energi kotor, bunga kantil, kenanga, dan melati sebagai penyejuk arwah, segenggam tanah dari makam 3 ulama sepuh untuk membungkam kekuatan hitam. Langkah terakhir, Pak Dermawan meletakkan kain kafan Yudi yang belum sempat dipakai, disusul dengan sebungkus tanah dari makam putranya. Lalu ia duduk bersila, menghadap keranda. Pak Kiai memberi aba-aba, bacaan ayat kursi dan surah Al-Ikhlas dipimpin perlahan namun khidmat. Pak Dermawan menunduk dalam, kedua tangan menghadap langit. Suaranya parau, penuh sesal dan cinta yang dalam. "Yudi, maafkan Bapak, Bapak salah. Bapak cuma rindu, tapi kini Bapak sadar, tempatmu sudah bukan di sini." Tiba-tiba angin menderu dari arah timur. Keranda bergoyang sekali lagi, hebat, seperti hendak melonjak dari tanah. Suara seperti tawa atau tangis menyelinap bersama angin. Namun doa tidak terhenti. Para ustadz menambah bacaan dengan surah Al-Falaq dan An-Nas. Langit menjadi hitam, udara bergetar, tapi mereka bertahan. Pak Dermawan berseru di tengah ritual, "Pergilah, jangan tunggu Bapak lagi. Aku ikhlas. Yudi, pulanglah ke tempatmu." Suara tangisan itu berubah menjadi raungan marah, namun hanya sesaat. Lalu, keranda berhenti bergoyang. Udara mendadak sunyi. Asap hitam pekat keluar dari bawah keranda, membentuk siluet seperti tubuh kecil, lalu lenyap ke angkasa dalam satu hembusan angin. Esok harinya, warga membangun sebuah cungkup batu permanen di atas keranda. Tidak ada pintu, tidak ada celah, hanya sebuah bangunan kotak sunyi di tengah makam. Atapnya ditanami tanaman rambat, dan sebuah lilin ritual dibiarkan menyala sampai habis, tanpa sentuhan manusia. Dan sejak hari itu, keranda tidak pernah bergoyang lagi. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam terakhir keranda bergoyang. Desa kini sunyi dalam arti yang berbeda. Tak ada lagi kematian mendadak, tak ada lagi bisik-bisik ketakutan saat malam turun. Anak-anak kembali bermain layang-layang di pematang. Ibu-ibu kembali tertawa saat menjemur pakaian. Namun satu tempat tetap sepi dan dihormati. Cungkup batu di tengah makam. Tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Bahkan rumput liar pun seolah enggan tumbuh di sekitarnya. Pak Dermawan tidak lagi tinggal di pondok kecil di pemakaman. Ia kini tinggal di langgar kecil di dekat surau, membantu Pak Kiai menjaga tempat wudhu dan mengurus kebersihan. Rambutnya mulai memutih, matanya sering kosong, namun kini tak lagi gelap. Setiap malam Jumat, ia duduk di sudut mushola, membaca Yasin sambil meneteskan air mata. Bukan karena menyesal, tapi karena ia belajar menerima. "Maafkan Bapak, Yud. Bapak doakan kamu dari sini saja sekarang." Orang-orang desa perlahan kembali menghormatinya. Tak ada yang pernah membahas masa lalu secara terbuka, tapi mereka tahu dari cara Pak Dermawan memandang langit saat azan berkumandang, ia telah kembali pulang, meski kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Tanaman rambat yang ditanam di atas cungkup keranda kini tumbuh subur. Daun-daunnya bergerak perlahan saat angin lewat, seperti tangan halus yang melambai pada dunia yang tak terlihat. Sebagian warga percaya, tanaman itu menyerap sisa-sisa energi gelap di sekitarnya. Sebagian lain percaya, tanaman itu menjaga gerbang agar tak pernah terbuka lagi. Tapi semua sepakat, keranda itu tidak boleh disentuh, tidak boleh dibuka, tidak boleh didekati tanpa alasan. Waktu terus berjalan. Luka pelan-pelan membatu menjadi kenangan. Namun mitos tentang keranda goyang tetap hidup, disampaikan dari mulut ke mulut, sebagai peringatan bahwa cinta bisa menjadi doa, tapi bila disesatkan oleh keputusasaan, ia bisa membuka pintu yang seharusnya tak pernah disentuh. Like and subscribe.